Nah, ini kita mungkin review kembali bahwa menurut Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dalam WHO dan ICN, bencana adalah sebuah peristiwa bencana yang tiba-tiba serius mengganggu fungsi dari suatu komunitas atau masyarakat dan menyebabkan manusia, material, dan kerugian ekonomi atau lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Jadi bagaimana satu komunitas, satu masyarakat yang mengalami gangguan akibat adanya bencana yang tiba-tiba. Lanjut. Nah, kita ketahui tadi jenis bencana ada secara bencana alam, non alam, dan sosial. Nah, seperti kalau next untuk bencana alam, contohnya next slide. Nah, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, ya, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Next. Kalau bencana non alam, nah termasuk gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, ya, dan wabah penyakit, ya, termasuk terorisme biologi dan biokimia. Kemudian adanya tumpahan bahan kimia, radiasi nuklir. Contoh gambar ini adalah nuklir di Jepang, ledakan nuklir di Jepang. Lanjut. Nah, kalau bencana sosial, di mana peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia karena adanya konflik sosial antara kelompok maupun antar komunitas. Nah, kita ingat peristiwa Poso, Ambon, Madura, dan suku Dayak, dan masih banyak lagi terkait konflik-konflik sosial maupun komunitas. Nah, itu termasuk bencana sosial yang perlu dilaksanakan bagaimana penanganan bencana termasuk bencana sosial. Lanjut. Nah, siklus bencana, kalau kita lihat ada pra-bencana, ada bencana, ada pasca bencana. Seorang perawat harus tahu bagaimana siklus bencana ini karena terkait dengan kompetensi nanti yang akan kita berikan ketika melakukan penanggulangan bencana, di mana fase-fase pra-bencana, bencana, dan pasca bencana harus diketahui oleh seorang perawat. Lanjut. Nah, yang kita lakukan di tahap pra-bencana ada 3, yaitu upaya pencegahan, kemudian adanya upaya mitigasi, dan kesiapsiagaan. Sementara di saat bencana, yang kita lakukan adalah tanggap daruratnya. Dan untuk pasca bencana yang dilakukan adalah bagaimana fase pemulihan, kemudian termasuk rekonstruksi. Lanjut. Nah, kalau kita lihat di tahap pencegahan, jadi bagaimana kita menekan penyebab ancaman. Nah, tentunya memerlukan adanya ketersediaan modal dan teknologi. Nah, kemudian di mitigasi, ketika kita sudah bisa menekan penyebab ancaman bencana, maka diharapkan dengan mitigasi itu dapat mengurangi dampak dari ancaman suatu bencana. Bagaimana caranya? Bisa melakukan tindakan non-rekayasa. Jadi dengan membuat legislasi, dengan membuat peraturan agar supaya tidak terjadi bencana. Nah, itu yang harus dilakukan pada saat fase mitigasi. Kemudian pada fase kesiapsiagaan. Nah, di fase kesiapsiagaan, setelah kita mengurangi dampak ancamannya, kita meminimalisir kerugian. Meminimalisir kerugian itu dengan cara bagaimana kita menyusun rencana pertolongan yang efektif. Nah, ini semua termasuk pada fase pra-bencana. Lanjut. Kemudian, pada saat bencana, apa yang harus dilakukan? Nah, tentunya ada instruksi pengungsian. Kemudian, bagaimana kita mencari atau menyelamatkan korban. Kemudian, bagaimana kita melakukan keamanan di lokasi bencana. Selanjutnya, kita mengkaji kerugian-kerugian akibat dari bencana itu sendiri. Setelah itu, kita melakukan pembagian, penggunaan alat kondisi darurat. Kemudian kita melakukan pengiriman penyerahan barang material, dan yang terakhir kita menyiapkan tempat pengungsian. Nah, ini yang perlu diketahui pada saat fase bencana. Next. Kemudian pada fase pasca bencana, pada fase pemulihan dan fase rekonstruksi atau rehabilitasi, di mana fase individu atau masyarakat dengan kemampuan yang sendiri
dapat memulihkan fungsinya seperti sedia kala. Jadi sebelum terjadi bencana. Nah, diharapkan bagaimana kemampuan dari individu atau masyarakat agar supaya kembali lagi seperti sebelum terjadinya bencana. Kemudian di fase rekonstruksi, rehabilitasi, fase di mana individu atau masyarakat berusaha mengembalikan fungsi-fungsinya seperti sebelum bencana dan merencanakan rehabilitasi terhadap seluruh komunitas. Jadi ini ada waktu-waktu yang ditetapkan kapan fase pemulihan, kemudian fase rekonstruksinya. Next. Nah, dampak bencana terhadap kesehatan apa? Nah, kalau kita lihat dampak bencana, yang pertama tentunya ada korban massal, baik itu yang mengalami luka, kecacatan maupun kematian. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita menghadapi masalah di pengungsian, yaitu dengan meningkatnya angka kesakitan, angka kematian, kemudian kurang gizi, kemudian sarana air bersih dan lingkungan yang kurang, kemudian pelayanan kesehatan yang lumpuh. Nah, inilah yang membedakan bagaimana keperawatan bencana dan keperawatan gawat darurat. Kalau keperawatan bencana itu lebih kepada banyak orang atau komunitas, tapi kalau gawat darurat lebih berfokus pada satu orang. Nah, bagaimana dengan pelayanan kesehatan? Nah, kalau di kebencanaan, fasilitas pelayanan kesehatan pasti akan lumpuh atau sebagian lumpuh. Tapi kalau di perawatan gawat darurat, mungkin fasilitas masih tersedia. Fasilitas pelayanan kesehatan masih tersedia. Kemudian rusaknya sarana dan prasarana kesehatan, baik itu gedung rumah sakit, puskesmas, pustu, kemudian alat kesehatan, transportasi, dan alat komunikasi rusak, hilang. Kemudian stok obat rusak dan hilang. Jadi saya masih ingat ketika awal-awal pandemi, hampir semua pengurus Dewan Pengurus Daerah PPNI berteriak kekurangan APD, berteriak ke pengurus provinsi dan provinsi bermohon kepada tingkat pusat. Dan saat itu memang sangat sulit untuk mendapatkan APD. Next. Nah, yang berikut bagaimana kita menganalisis risiko bencana. Nah, yang pertama ada namanya hazard atau ancaman, kemudian adanya vulnerability atau kerentanan, kemudian capability atau kemampuan, dan risiko. Next. Nah, di ancaman ini bagaimana kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Kemudian bahaya berpotensi menimbulkan bencana, tetapi tidak semua bahaya selalu menjadi bencana. Kemudian sumber bahaya, suatu peristiwa yang hebat atau kemungkinan menimbulkan kerugian atau korban manusia. Nah, ini yang termasuk dalam bagaimana kita menganalisis suatu ancaman. Next. Kemudian kerentanan. Nah, kerentanan ini meliputi kerentanan baik secara fisik, secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara fisik misalnya infrastruktur yang tidak memadai, yang kurang. Kemudian dari ekonomi, bagaimana kemampuan ekonomi masyarakat, suatu masyarakat di satu tempat, apakah memiliki tingkat ekonomi yang cukup atau kurang. Kemudian kerentanan sosial, bagaimana keadaan sosial dari satu komunitas atau suatu masyarakat. Kemudian kerentanan lingkungan. Nah, ini semua yang harus perlu dikaji dalam analisis bencana. Lanjut. Yang berikut kemampuan. Nah, kemampuan adalah kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Saya ingat pernah KKN UNG yang bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo terkait bagaimana sosialisasi untuk kebencanaan. Nah, di situ dipaparkan bagaimana kemampuan suatu masyarakat untuk bisa menilai kemampuan mereka, termasuk potensi-potensi yang ada di contoh di desa, apa saja yang mereka miliki. Nah, itu termasuk dalam analisis. Lanjut. Kemudian risiko. Nah, risiko bagaimana probabilitas timbulnya konsekuensi yang merusak atau kerugian yang sudah diperkirakan, baik itu hilangnya nyawa, cederanya orang-orang, terganggunya harta benda, penghidupan dan aktivitas ekonomi, atau rusaknya lingkungan, yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara bahaya yang ditimbulkan alam atau diakibatkan manusia serta kondisi yang rentan. Lanjut. Nah, kalau kita lihat ini respon psikologis pada bencana, ada di pre-disaster, kemudian di inventory, disillusionment, kemudian rekonstruksi, bagaimana di tahap-tahap ini kemudian
perlunya adanya treatment warning, ya, peringatan dini agar supaya masyarakat siap. Nah, ketika sudah terjadi, masyarakat mengalami shock, kaget, tidak siap, kemudian mengalami kebingungan, dan bagaimana bersama-sama dengan masyarakat lain saling bahu-membahu untuk saling membantu. Nah, kemudian di tahap-tahap selanjutnya itu ketika masyarakat sudah merasa bagaimana bisa untuk mengembalikan fungsi-fungsi pribadi mereka atau keluarga mereka, maka yang tadi misalnya saling bahu-membahu itu sudah mulai ditinggalkan. Kemudian perhatian sudah mulai bagaimana kemampuan dari masing-masing individu, bagaimana kemampuan masing-masing keluarga untuk kembali agar supaya bisa seperti sedia kala sebelum terjadinya bencana. Lanjut. Kemudian apa aspek etik dan isu perawatan dalam bencana? Nah, kalau kita lihat di sini adalah pencatatan dan pelaporan penyakit. Nah, ini yang mau tidak mau ini harus dilaporkan, karena di mana-mana negara selalu meminta bagaimana perkembangan laporan penyakit atau kondisi bencana di satu daerah untuk dijadikan laporan baik secara tingkat regional maupun nasional. Kemudian informasi-informasi kesehatan. Nah, ini saya ingat waktu ketika pertama pandemi COVID itu selalu diumumkan oleh gugus tugas. Nah, di situ terjadi dilema juga. Ada yang menyembunyi, ingin dirahasiakan identitasnya, kemudian tidak ingin diketahui bahwa terkena COVID. Nah, di sini termasuk isu aspek etik dan isu bagaimana agar supaya tenaga kesehatan itu bisa memberikan informasi kesehatan yang benar dan yang valid. Kemudian bagaimana melakukan karantina, isolasi, dan bagaimana masyarakat sipil ini agar supaya diberikan pemahaman, di mana saat ini di awal-awal kita ketahui karantina dan isolasi itu merupakan suatu kondisi yang tidak begitu menyenangkan bagi siapa saja, termasuk tenaga kesehatan, sering terjadi konflik dengan penderita. Kemudian vaksinasi, nah, sekarang ini yang sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah, bagaimana 1 juta per hari, Presiden menargetkan untuk vaksin 1 juta per hari. Nah, ini perlu untuk kita bahu-membahu sebagai tenaga kesehatan untuk mampu mensosialisasikan agar supaya program pemerintah ini bisa tercapai. Tentunya ada hal-hal yang bisa menjadi retensi di masyarakat. Kemudian pengobatan penyakit. Nah, ini termasuk juga isu. Kemudian bagaimana melakukan screening dan testing, kemudian profesional lisensi, ya. Jadi contoh saat ini ada edaran Kementerian Kesehatan bagi tenaga kesehatan atau perawat yang misalnya sudah mati STR-nya, sudah tidak berlaku STR-nya, tapi dalam proses itu sudah bisa diakui bahwa STR-nya masih berlaku. Nah, itu termasuk upaya-upaya agar supaya tetap legal tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan. Termasuk sekarang didorong percepatan agar supaya mahasiswa kedokteran, keperawatan agar cepat lulus untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di masa yang pandemi ini yang dibutuhkan oleh negara untuk membantu seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19. Kemudian bagaimana alokasi sumber daya. Nah, ini kemarin kami juga sering menerima Jakarta memanggil untuk tenaga perawat untuk ditempatkan di Wisma Atlet. Dan tentunya ini kita tidak hanya di nasional, tapi di daerah juga kita sudah mulai mengkaji agar supaya ketika terjadi lonjakan kasus di Provinsi Gorontalo, tenaga kesehatan khususnya perawat di Provinsi Gorontalo siap untuk didistribusi atau ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan. Kemudian professional liability, kemudian penyediaan layanan yang adekuat. Lanjut. Kemudian bagaimana peran perawat dalam bencana? Nah, peran perawat ini ketika bencana ada yang di rumah sakit, ada yang di tim evakuasi, ada yang di klinik berjalan, dan ada yang di puskesmas. Nah, kita lihat, nah, lanjut. Di rumah sakit perannya seperti apa? Nah, berdasarkan ICN 2009, bahwa perawat yang di rumah sakit yang terkena dampak bencana, dia sebagai manajer, di mana perawat mempunyai tugas antara lain mengelola pelayanan gawat darurat, kemudian mengelola fasilitas, peralatan, dan obat-obatan life saving, kemudian mengelola administrasi dan keuangan UGD, melaksanakan pengendalian mutu, pelayanan garda, melakukan koordinasi dengan unit rumah sakit lain.
Contoh saat ini teman-teman di RSCM itu selalu berkoordinasi dengan rumah sakit lain yang karena membludak pasien yang tidak mampu lagi ditampung di RSCM sehingga harus dialihkan ke rumah sakit yang lain. Kemudian sebagai leadership, memiliki tugas untuk mengelola tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga non-medis, membagi jadwal dinas. Nah, ini termasuk peran-peran perawat yang ada di rumah sakit ketika mengalami bencana. Kemudian sebagai pemberi asuhan keperawatan, caregiver, perawat harus melakukan pelayanan siaga bencana dan memilah masalah fisik dan psikologis yang terjadi pada pasien. Lanjut. Peran perawat di pusat evakuasi sebagai koordinator, bagaimana berwenang untuk mengkoordinir sumber daya baik tenaga kesehatan, peralatan evakuasi, dan bahan logistik, kemudian mengkoordinir daerah yang menjadi tempat evakuasi. Kemudian sebagai pelaksana evakuasi, di mana perawat harus melakukan transportasi pasien, stabilisasi pasien, merujuk pasien, dan membantu penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah bencana seperti yang terlihat di gambar. Nah, termasuk di keperawatan itu ada namanya Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia yang turun setiap kali ada bencana. Kemarin di Sulawesi Tengah bekerja sama langsung dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengirimkan sekitar 100 orang perawat secara bergantian dikirim ke Sulawesi Tengah untuk membantu korban bencana. Lanjut. Kemudian peran perawat di klinik lapangan, mobile clinic, yaitu melakukan triase, kemudian penanganan trauma, perawatan emergensi, perawatan akut, pertolongan pertama, kontrol infeksi, dan pemberian suportif paliatif. Kemudian lanjut lagi, peran perawat di puskesmas. Nah, ini melakukan perawatan pasien ringan, pemberian obat ringan, merujuk pasien. Nah, kemudian dibagi dalam fase prabencana, bencana, dan pasca bencana. Di fase prabencana, bagaimana perawat harus mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam penanggulangan ancaman bencana untuk setiap fasenya. Alhamdulillah semua perawat, termasuk mahasiswa keperawatan sebelum masuk ke jenjang profesi, wajib untuk mengikuti basic trauma cardiac life support, BTCLS. Kemudian perawat ikut terlibat dalam berbagai dinas pemerintahan, organisasi lingkungan, Palang Merah Nasional termasuk BSMI maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam memberikan penyuluhan dan simulasi persiapan menghadapi ancaman bencana kepada masyarakat. Saat ini termasuk masa-masa keperawatan UNG bekerja sama dengan Badan SAR, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo. Kemudian perawat terlibat dalam program promosi kesehatan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Lanjut. Di fase bencana, bagaimana perawat bisa bertindak cepat, ya, do not promise. Jadi perawat seharusnya tidak menjanjikan apapun dengan pasti ketika mampu memberikan harapan yang besar pada korban yang selamat. Kemudian berkonsentrasi penuh pada apa yang dilakukan, koordinasi dan menciptakan kepemimpinan. Kemudian untuk jangka panjang bersama-sama pihak yang terkait dapat mendiskusikan dan merancang master plan of revitalizing. Bagaimana untuk jangka waktu 3 bulan pertama ini yang sangat diperlukan. Kemudian lanjut pada fase bencana, pasca bencana, tentunya memberikan khusus untuk keadaan fisik, sosial, dan psikologis korban, yaitu masyarakat yang mengalami post-traumatic stress disorder, yang merupakan sindrom dengan 3 kriteria utama, yaitu gejala trauma, kemudian individu dapat mengalami gejala ulang traumanya, kemudian bagaimana tim kesehatan bersama masyarakat dan profesi lain yang terkait, ini bisa bekerja sama dengan unsur lintas sektor, menangani masalah kesehatan masyarakat pasca gawat darurat, serta mempercepat fase pemulihan menuju keadaan sehat dan aman. Next. Nah, bagaimana menumbuhkan sikap kepedulian terhadap bencana? Nah, yang dibutuhkan adalah bagaimana implementasi kita, kemudian bagaimana sikap empati kita, kemudian kepedulian sosial. Lanjut. Untuk implementasi, next. Implementasi merupakan pelaksanaan, penerapan, tindakan yang tentunya di dalamnya diharapkan adanya persamaan fungsi sehingga bisa terukur bagaimana output dan outcome-nya. Kemudian fungsi dari kebijakan sebagai formatur, implementator, inisiator, kemudian dengan waktu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, yaitu proses interaksi antara tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan tersebut memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif. Kemudian tindakan atau pelaksanaan dari pemahaman seseorang tentang sesuatu. Nah, ini yang dibutuhkan ketika seorang
memiliki bagaimana sikap kepedulian ketika terjadi suatu bencana. Lanjut. Kemudian empati, bagaimana kemampuan seorang memahami orang lain dengan cara seolah-olah masuk ke dalam diri orang lain sehingga dapat merasakan dan mengalami perasaan dan pengalaman orang lain tersebut tanpa harus kehilangan identitas sendiri. Kemudian kapasitas afektif untuk merasakan perasaan dengan orang lain dan kapasitas kognitif untuk memahami sudut pandang orang lain. Ini yang perlu ditumbuh kembangkan itu pada setiap orang agar supaya memiliki kepekaan, kepedulian dalam bencana. Kemudian kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami perasaan orang lain, mengambil sudut pandang orang lain dan terbangkitnya segi emosional terhadap situasi yang dihadapi oleh orang lain. Nah, lanjut. Nah, faktor yang ciri-ciri empati, bagaimana memiliki kemampuan memahami perasaan orang lain, mampu memahami diri sendiri, kemudian emosi seorang itu bisa terlihat dari bahasa isyaratnya, kemudian bagaimana peran seseorang mewujudkan suatu tindakan. Lanjut. Nah, faktor yang mempengaruhi empati apa? Adanya sosialisasi, kemudian adanya perasaan, kemudian adanya proses belajar, tergantung dari situasi dan tempat, kemudian bagaimana komunikasi dan bahasa yang digunakan, kemudian bagaimana sistem pengasuhan. Nah, inilah yang faktor-faktor yang mempengaruhi empati. Next. Kemudian kepedulian sosial, bagaimana sikap selalu ingin berikan bantuan pada orang lain, kemudian punya kepedulian terhadap orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Kemudian memiliki nilai kejujuran, kasih sayang, kerendahan hati, keramahan, dan kebaikan. Next. Jadi kesimpulan pada materi saya hari ini, bencana dapat terjadi baik diakibatkan oleh karena alam, non-alam, dan sosial. Kemudian penanganan bencana meliputi fase pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kemudian bagaimana peran perawat dalam bencana baik di rumah sakit, evakuasi, klinik berjalan, dan puskesmas, serta sikap kepedulian bencana meliputi implementasi sikap empati dan kepedulian sosial.